Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, ada satu kenyataan pahit yang kembali ditunjukkan oleh alam kepada umat manusia. Bumi tidak lagi sabar menunggu manusia berubah. Ketika badai salju ekstrem kembali melumpuhkan Amerika Serikat, dunia seakan dipaksa membuka mata bahwa kekuatan manusia, betapapun besar dan canggihnya, tetap rapuh di hadapan kuasa alam. Apa yang kita saksikan bukan sekadar cuaca dingin, melainkan pesan keras yang turun bersama salju, negara yang selama ini dianggap simbol kekuatan global, teknologi mutakhir, dan kesiapan menghadapi krisis. Justru terlihat kewalahan. Kota-kota besar membeku, aktivitas lumpuh, dan jutaan manusia harus bertahan dalam kondisi yang jauh dari kata aman. Pertanyaannya kini bukan lagi apa yang terjadi, tetapi mengapa ini terus terjadi dan kemana arah dunia ini melangkah. Sebelum kita menyelami pembahasan lebih dalam, dukung dakwah dan edukasi di channel Tafsir Zaman dengan cara like video ini. Tuliskan pandangan Anda di kolom komentar. Bagikan agar semakin banyak yang sadar. Dan subscribe supaya kita terus belajar membaca tanda-tanda zaman bersama. Mari kita mulai pembahasan ini dari awal. Badai salju yang melanda Amerika kali ini bukanlah musim dingin biasa yang datang dan pergi. Intensitasnya jauh lebih kuat, durasinya lebih lama, dan dampaknya lebih luas. Salju menumpuk hingga menutup jalan-jalan utama, bandara berhenti beroperasi, dan kota-kota besar berubah menjadi wilayah darurat. Suhu ekstrem turun jauh di bawah batas toleransi tubuh manusia. Dalam kondisi seperti ini, kesalahan kecil bisa berujung fatal. Pemanas rusak berarti ancaman kematian. Keterlambatan bantuan berarti risiko yang tidak bisa ditawar. Inilah wajah baru musim dingin yang semakin kejam. Fenomena ini memperlihatkan bahwa pola alam telah berubah. Apa yang dulu dianggap kejadian langka, kini menjadi peristiwa berulang. Dan ketika sesuatu yang ekstrem menjadi kebiasaan, itu adalah tanda bahwa ada ketidakseimbangan besar yang sedang terjadi di bumi. Yang membuat dunia semakin gelisah adalah kenyataan bahwa badai seperti ini tidak terjadi sekali. Dalam waktu yang relatif singkat, cuaca ekstrem terus berulang dengan pola yang sulit diprediksi. Musim dingin tak lagi bisa ditebak, dan kesiapan manusia selalu tertinggal satu langkah. Para ilmuwan sejak lama memperingatkan bahwa perubahan iklim akan memicu ketidakstabilan cuaca global. Panas ekstrem, hujan tak terkendali, badai dan salju ekstrem adalah bagian dari satu rangkaian besar yang sama. Kini, teori itu berubah menjadi kenyataan yang dirasakan langsung. Ketika bumi kehilangan keseimbangannya, alam bereaksi dengan caranya sendiri. Tidak ada kompromi, tidak ada peringatan lanjutan, yang ada hanyalah dampak nyata yang harus diterima manusia. Suka atau tidak, Amerika Serikat dikenal dengan infrastruktur modern dan teknologi kelas dunia. Namun, badai salju ini menunjukkan bahwa sistem secanggih apapun tetap memiliki titik lemah. Jaringan listrik tumbang, transportasi lumpuh, dan distribusi logistik terganggu secara masif. Di banyak wilayah, warga terpaksa bertahan tanpa listrik dan pemanas. Rumah sakit menghadapi lonjakan pasien dalam kondisi darurat. Sementara petugas penyelamat bekerja tanpa henti di tengah suhu ekstrem yang membahayakan nyawa mereka sendiri. Krisis ini mengungkap satu fakta penting. Teknologi tidak selalu menjadi tameng yang cukup. Ketika alam sudah bergerak melampaui batas normal, manusia dipaksa menyadari betapa kecilnya mereka di hadapan hukum alam selama bertahun-tahun. Perubahan iklim sering dianggap isu yang bisa diperdebatkan. Ada yang mempercayainya, ada yang meremehkannya, bahkan ada yang memanfaatkannya sebagai alat politik. Namun, badai salju ekstrem ini menjadi bantahan paling nyata. Tidak ada grafik atau laporan ilmiah yang lebih kuat daripada kenyataan di lapangan. Rumah-rumah membeku, ekonomi berhenti, dan nyawa manusia terancam. Krisis iklim kini hadir dalam wujud yang bisa dirasakan langsung oleh jutaan orang. Saat dampak sudah menyentuh kehidupan sehari-hari, perubahan iklim tidak lagi bisa disebut ancaman masa depan. Ia adalah masalah hari ini yang sedang berlangsung dan terus membesar. Amerika Serikat tercatat sebagai salah satu negara dengan kontribusi emisi gas rumah kaca terbesar di dunia. Aktivitas industri, konsumsi energi fosil, dan gaya hidup berenergi tinggi telah lama memberi tekanan besar pada bumi. Ironisnya, dampak dari krisis iklim kini kembali menghantam mereka dengan keras.
Alam tidak memilih siapa yang paling kuat atau paling berpengaruh. Alam hanya bereaksi terhadap akumulasi kerusakan yang terjadi selama puluhan tahun. Badai salju ini seolah menjadi cermin besar yang memantulkan konsekuensi dari keputusan manusia sendiri. Apa yang dilepaskan ke udara suatu hari akan kembali dalam bentuk bencana. Laporan yang beredar menyebutkan bahwa Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Donald Trump akhirnya mengajukan permintaan dukungan internasional melalui Perserikatan Bangsa untuk menghadapi krisis badai, salju ekstrim, dan dampak iklim yang semakin tak terkendali. Langkah ini mengejutkan banyak pihak, bukan hanya karena skala krisisnya, tetapi karena simbol yang dibawanya. Negara yang selama ini berdiri sebagai pemimpin global, kini datang sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan. Permintaan tersebut mencerminkan satu kenyataan yang sulit disangkal. Krisis iklim telah melampaui kemampuan negara manapun untuk menanganinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat militernya, seberapa besar ekonominya, atau seberapa maju teknologinya. Ketika sistem alam global terganggu, tidak ada negara yang benar-benar bisa berdiri sendirian. Krisis ini menembus batas kedaulatan dan memaksa dunia menghadapi fakta bahwa kerjasama internasional bukan pilihan, melainkan kebutuhan. Namun permintaan ini juga memunculkan ironi besar. Selama bertahun-tahun, isu perubahan iklim kerap diremehkan dan dipolitisasi. Kini, di tengah kondisi darurat, dunia menyaksikan bagaimana krisis iklim memaksa pengakuan yang tidak terucap bahwa ancaman ini nyata, mendesak, dan tidak bisa lagi dihindari dengan retorika politik semata. Keputusan Amerika Serikat keluar dari perjanjian iklim global di masa lalu pernah disampaikan sebagai langkah strategis untuk melindungi kepentingan nasional. Saat itu, perubahan iklim dianggap sebagai isu yang masih bisa ditunda, dinegosiasikan, atau bahkan diabaikan demi pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Banyak peringatan ilmiah disisihkan dan suara para ahli lingkungan tenggelam oleh kepentingan politik. Kini, badai salju ekstrem yang melumpuhkan jutaan rumah tangga seakan membuka kembali lembaran lama kebijakan tersebut. Alam tidak melupakan keputusan manusia. Ia mencatat setiap emisi, setiap pengabaian, dan setiap penundaan dalam bentuk akumulasi krisis yang suatu hari akan meledak menjadi bencana nyata. Apa yang dulu terlihat jauh dan abstrak, kini hadir dalam wujud dingin yang mematikan. Badai salju ini menjadi simbol harga mahal dari mengabaikan keseimbangan alam. Ia bukan sekadar cuaca ekstrem, melainkan cermin dari pilihan-pilihan yang pernah diambil. Alam seolah mengingatkan bahwa setiap keputusan memiliki konsekuensi, dan konsekuensi itu tidak selalu datang dalam bentuk debat atau kritik, tetapi dalam penderitaan yang nyata dan tak terelakkan. Situasi semakin rumit ketika muncul laporan bahwa China dan Rusia menggunakan hak veto di PBB terhadap upaya dukungan internasional bagi Amerika. Bagi sebagian orang, ini terlihat sebagai manuver politik biasa. Namun jika ditelaah lebih dalam, veto ini mencerminkan luka lama dalam hubungan global yang belum sembuh. Kerjasama internasional dibangun di atas kepercayaan dan konsistensi. Ketika sebuah negara memilih menarik diri dari komitmen global, pada saat dunia membutuhkan solidaritas, maka jangan heran jika kepercayaan itu perlahan menghilang. Dunia internasional tidak melupakan sikap sepihak yang pernah diambil. Dan krisis ini memperlihatkan bahwa diplomasi tidak hanya berbicara soal kekuatan, tetapi juga soal integritas. Dalam konteks krisis iklim, veto ini terasa sangat pahit. Karena yang dipertaruhkan bukan sekadar pengaruh politik atau gengsi negara, melainkan keselamatan jutaan manusia. Dunia seolah sedang diuji. Apakah kepentingan geopolitik akan terus mengalahkan kepentingan kemanusiaan? Bahkan ketika bumi sudah berada di ambang krisis besar, di balik semua keputusan politik, perdebatan elit, dan tarik-menarik kepentingan global, ada satu kelompok yang hampir selalu menanggung beban paling berat. Rakyat biasa. Mereka tidak pernah ikut memilih kebijakan iklim global. Mereka tidak pernah duduk di ruang perundingan internasional. Namun merekalah yang harus menghadapi dingin ekstrem, listrik padam, dan ketidakpastian hidup. Banyak keluarga terpaksa bertahan di rumah tanpa pemanas, tanpa air hangat, dan tanpa kepastian kapan bantuan datang. Pekerjaan terhenti, pendapatan hilang, dan kehidupan berubah drastis dalam waktu singkat. Anak-anak, lansia, dan mereka yang sakit menjadi kelompok paling rentan menghadapi risiko yang tidak mereka ciptakan sendiri, saudaraku. Tidak ada negara adidaya di hadapan kekuasaan. Tuhan,
Tidak ada teknologi yang mampu melawan hukum alam ketika bumi sudah menunjukkan peringatannya. Manusia hanya bisa memilih, merendah, dan berubah. Atau terus mengulang kesalahan yang sama. Apa yang hari ini terjadi di negeri jauh, bisa saja besok terjadi di tempat kita. Alam tidak mengenal batas negara, dan dampaknya akan dirasakan oleh siapa saja. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika menurut Anda pembahasan ini penting, jangan lupa like, tuliskan komentar Anda, bagikan, dan subscribe channel Tafsir Zaman agar semakin banyak yang sadar dan mau belajar dari tanda-tanda zaman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.